Saat ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kita. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Bu Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya keras ya, istilahnya ya, dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanannya ada memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian itu sering terjadi sering kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini kalau di sini orang bilang laut, padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, karena kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat keluarganya maling atau apa karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas. Dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis tuh diekspos media nggak, teman tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut itu waktu kita ambil di Lampung sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi. Sering terjadi ya kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM aturan PPKM ya dia kena denda tuh ada yang 15 juta pernah tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Nah, kita menegakkan hukum ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di Obrolan Kita. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di obrolan kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Iya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda. Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Yang jelas kita patokan di 184 KUHP mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal, karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban. Itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai apa, dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang. Itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta, karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani, karena ini sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya betul. Sekarang mudah ya Pak, dari sosial media. Ya MiChat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya Pak, ngomong-ngomong ini Pak tentang penanganan kasus ya, saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali Mbak, jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau gampangnya, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam arti secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, istilahnya sampai ke pengadilan. Dengan adanya restorasi justice yang dikumandangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, oh ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat misalnya kalau dia mau
kekeluargaan tuh nggak dapet. Nah, banyak kan kasus-kasus yang kita restorasi ini Biasanya yang seperti apa? seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diderita korban, atau mungkin kayak pemukulan penganiayaan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga. Sudah clear, seperti kedua itu, belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan. Sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes, dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke Serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri, jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah
Ya awal waktu lulus SMA itu pengen masuk akademi kepolisian ya. Di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal. Gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu. Saya pernah gagal. Nah, terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji. Sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa? Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong, nggak udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi karena tes di sini, jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang, masih di sini. Dalam meniti karir nih Pak, pasti ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Gitu. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri mendoakan, dan keluarga ya, Bapak, Ibu, semua mendoakan, kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari nol, ada rasa tuh puasnya tuh lain gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap, dari bener-bener TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan. Ya kan? Bingung saya. Bolak-balik lagi ya, pelajaran-pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macam. Ada yang aneh. Saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, ya mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa ya udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan, kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya kalau standarnya, istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo
apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya Mbak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih Pak, bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu Pak? Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota istilahnya. Saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada. Betul. Cuman saat hubungan biasa hari-harian, ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, itu harus bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Istri, anak-anak ngerti, karena kan orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga, nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun saya lagi di sini, kasih tahu. Kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Sehingga was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan, masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan. Pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabilah dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Dari puluhan TKI yang menjadi korban penyekapan di Kamboja, salah satunya warga Palembang. Orang tua TKI tersebut menangis terharu dengan kedatangan petugas BP3MI Sumatera Selatan yang memberitahu jika anaknya baik-baik saja dan akan dipulangkan secepatnya ke Palembang. Ibu ini tak hentinya menangis haru saat mengetahui kabar anaknya baik-baik saja. Mas Ayu, ibunda dari Kurniasari, adalah salah satu TKI yang menjadi korban penyekapan di Kamboja. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan langsung berkunjung ke rumah orang tua dari Kurniasari di Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kurniasari salah satu TKW yang menjadi korban penyekapan di Kamboja yang baru bekerja sejak 2 bulan terakhir menjadi TKI. Petugas BP3MI Sumatera Selatan menjelaskan, saat ini Kurniasari sudah berada di Jakarta dan masih dilakukan pendataan sambil dimintai keterangan. Sekitar bulan Juni, Kurniasari pamit kepada keluarga untuk bekerja di luar negeri bersama rekan sesama TKI dari Kalimantan, Sulawesi, Medan, dan berangkat dari Jakarta. Mas Ayu, ibu Kurniasari, berharap anaknya segera pulang ke rumah. Memang ibu nonton TV waktu itu ada cerita ini kan kayak gini. Cuman saya bilang, ya Allah Tuhan, minta anak saya jangan kayak gitu. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan, Sri Haryanti, menyatakan Kurniasari sudah dipulangkan dari Kamboja ke Indonesia melalui kloter pertama bersama 40 orang TKI lainnya dari total 171 TKI yang akan dibawa pulang. Intinya jangan khawatir, jangan jadi pikiran, si Kurniasari posisi sudah dipulangkan dari Kamboja ke Indonesia tanggal 5 dan sekarang sudah sampai di Jakarta. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan akan terus berkoordinasi dengan pusat dan melakukan pengawalan hingga Kurniasari pulang ke rumah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, mantan calon wali kota Palembang, Mularis Jahri, pemilik PT Campang 3 beserta anaknya ditahan Polda Sumatera Selatan, mengirim surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Melalui tim kuasa hukumnya, Mularis memohon kepastian hukum secara adil dan profesional. Tim kuasa hukum Mularis Jahri mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat tersebut ditembuskan diantaranya kepada Kemenpolhukam, Komnas HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dari surat tersebut disebutkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Mularis Jahri merupakan kriminalisasi dan penzoliman oleh oknum aparat Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum Mularis, kliennya dilaporkan oleh oknum polisi dengan laporan model A. Dalam laporan, Mularis sebagai pemilik PT Campang 3 telah berkebun di areal perkebunan tebu milik PT Laju Perdana Indah LPI. Tim kuasa hukum juga menjelaskan sudah lebih dari 1 bulan Mularis Jahri ditahan dan kembali diperpanjang masa tahanannya hingga 18 Agustus 2022 mendatang. Bahkan saat ini putra sulung Mularis, Hendra Saputra, juga dilakukan penahanan oleh Polda Sumatera Selatan usai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dengan adanya gini, Pak Mularis menitip kepada kita supaya dilaporkan ke Presiden bahwa tentang upaya-upaya yang sifatnya katanya menjolimi atau kriminalisasi terhadap dia dan anaknya. Mularis Jahri, mantan calon wali kota Palembang, pemilik perusahaan kelapa sawit PT Campang 3 di Oku Timur, ditangkap Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel beberapa waktu lalu. Mularis ditetapkan tersangka dan langsung ditahan atas dugaan perambahan lahan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau kembali menangkap pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin. Selain mengamankan 3 pucuk senjata api laras panjang organik, polisi juga mengamankan puluhan senjata api rakitan beserta 1.400 butir amunisi. Agus Witono, warga Jalan Kamboja, Kelurahan Marga Rahayu, Kota Lubuk Linggau, harus mendekam di jeruji besi lantaran memiliki senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.
Dari kediaman tersangka, polisi mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis Mauser dan 1 pucuk senjata api jenis S10 gun beserta 149,8 butir amunisi aktif. Polisi juga menyita puluhan senjata api berburu hasil modifikasi beserta peralatan lainnya. Menurut polisi, tersangka merupakan anggota Perbakin Kabupaten Musirawas. Selain memiliki 3 pucuk senjata api organik tanpa dokumen, tersangka juga memiliki bengkel modifikasi senjata di rumahnya. Kita lakukan penangkapan dan begitu kita geledah di rumahnya, terdapat 2 pucuk senjata Mauser dan 1 pucuk senjata modifikasi dengan amunisi 1.498 amunisi. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lubuk Linggau dan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Mantan pegawai curi 200 kg cumi sesaat lagi tetap dipotong. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku
yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi karena telah mencuri 200 kg cumi milik mantan majikannya di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Ironisnya, pelaku melakukan pencurian hanya untuk bermabuk-mabukan. Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku pencurian cumi di toko Pasar Induk Jakabaring Rabu kemarin. Pelaku bernama Zainuri, warga Jalan Tembok Baru, Kecamatan Pelaju, Palembang. Pelaku diamankan tim Opsnal Satreskrim Polrestabes Palembang tak jauh dari kediamannya. Zainuri mencuri cumi sebanyak 200 kg milik mantan majikannya, pedagang ikan di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Pelaku mengaku mencuri cumi secara bertahap pada siang hari saat toko sudah tutup. Pelaku pun dengan mudah mengambil kantong berisi cumi karena pernah bekerja di toko korban. Uang hasil penjualan cumi curian digunakan pelaku untuk bermabuk-mabukan. Hitungnya Pak, 400.000 aku uang Melayu. 400.000 dengan kantongnya. Kenal nggak orang berdua dagang? Ya kenal. Kenal, sekampung. Oh, sekampung. Iya. Kamu kawin sana apa tidak? Dulunya bos aku. Oh, berhenti. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Pencurian yang berat memang ada korban hilangan sekitar 200 kiloan lebih lah. Plus minus itu dagangannya cumi. Kita proses dan kita akan kembangkan lebih lanjut untuk perkara-perkara yang lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP terancam pidana penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, berbagai cara dilakukan Satlantas Polres Oki untuk menarik simpati pengendara agar tertib berkendara. Bagi kendaraan yang melintas dengan tertib, maka berhak mendapatkan bingkisan dari polisi. Salah satu cara yang dilakukan Satlantas Polres Ogan Komering Ilir agar pengendara tertib berkendara di jalan raya, yakni dengan memberikan bingkisan kepada pengendara tersebut. Bagi pengendara yang melintas di jalan raya dengan tertib, mematuhi rambu lalu lintas, surat kendaraan lengkap, maka berhak mendapatkan bingkisan yang disiapkan. Hasilnya banyak para pengendara yang berhasil mendapatkan bingkisan tersebut. Para pengendara mengaku gembira mendapatkan bingkisan yang diberikan. Bagi pengendara yang mendapatkan bingkisan diminta untuk mengajak keluarga, kerabat dan teman untuk tertib berkendara demi keselamatan di jalan raya. Ini merupakan kegiatan rutin kita, strong point pagi, melakukan pengaturan di jalan pada pagi hari. Namun pada hari ini ada yang beda. Kita bedanya memberikan reward ataupun penghargaan kepada pengendara yang kita hentikan dan mereka itu tertib. Kita berikan bingkisan kepada mereka sebagai tanda terima kasih kita dari pihak kepolisian. Mereka sudah tertib berlalu lintas. Karena dilihat kita lengkap. Anekdotanya surat-suratnya lengkap dan disuruh mengajak keluarga atau kawan-kawan lain supaya untuk berkendara seperti ini. Dan langsung dulu terima kasih kepada Bapak Polisi telah memberi hadiah pada kami.
Pemberian bingkisan kepada pengendara yang tertib lalu lintas akan rutin dilaksanakan dengan harapan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah di Palembang terbakar di Jalan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1, Palembang. Belum diketahui pasti penyebab asal api. Beruntung semua penumpang satu keluarga berhasil selamat, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terlihat mobil mewah jenis Mazda CX-7 yang terbakar berada di tengah Jalan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang Senin 8 Agustus 2022. Bahkan sesekali terdengar letusan dari kendaraan bernopol D158Y yang terbakar. Warga berusaha membantu pemadaman namun takut kalau mobil tersebut meledak. Petugas pemadam dibantu kepolisian langsung berusaha melakukan pemadaman. Kejadian ini bahkan membuat kemacetan akibat mobil yang terbakar berada di tengah jalan. Dari keterangan pemilik kendaraan belum diketahui penyebab asal api, namun adanya letusan dan keluarnya asap dari arah ban belakang sebelah kanan. Api membesar dengan sangat cepat dan hanya terpikir untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Oscar, pemilik kendaraan menyatakan sempat mengisi BBM di pom bensin Demang Lebar Daun Palembang, kemudian hendak makan siang dan pergi bersama istri serta ketiga anaknya. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba terdengar letusan disertai asap dari arah ban belakang sebelah kanan. Dari ban kanan. Dari ban kanan. Asap atau api nggak? Api lah ya. Api ya. Canya Kita api. dari mana nak kemana Pak? Dari Bang Raya. Nak ke? Nak ke Pindang Umay. Oh nak makan Pindang Umay. Iya nak makan. Sempat isi minyak Ya sempat misi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala itu. Kan dari rumah kan bensin ini kan hampir habis kan. Ya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Kagak nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah. Untuk menghindari kemacetan, bangkai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub. Akibat kejadian ini, pemilik kendaraan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kakek tewas terlindas fuso, sesaat lagi tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah?
Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mendapatkan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, seorang kakek yang mengendarai sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk Fuso di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang. Pengendara motor terjatuh dan terlindas saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian ini dievakuasi unit laka dibantu warga sekitar Selasa 9 Agustus 2022. Jenazah Syafrizal, 64 tahun, dibawa ke ruang jenazah rumah sakit dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Korban, warga Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang, tewas usai terlibat kecelakaan. Korban terlindas truk Fuso di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang. Korban luka parah di bagian kepala, kedua kaki, serta tangan. Saat kejadian, korban berkendara seorang diri hendak pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor Matic korban berusaha naik ke jalur jalan yang sedang dalam perbaikan. Korban kemudian terjatuh dan terlindas Fuso yang melintas searah dari belakang korban. Kanit Lantas Polsek Gandus Palembang, Ibda Imam Subarjo menyatakan sopir Fuso sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas bersama kendaraannya. Kejadian singkatnya, pengendara motor kebetulan dari bawah dia mau naik ke atas, jadi di ini dia ada mungkin tidak melihat lagi ada Fuso dari sana melintas, makanya dia langsung ke ini. Kasus ini ditangani unit laka Polrestabes Palembang. Polisi masih memintai keterangan para saksi serta pengendara Fuso yang diamankan, sementara jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selain itu, Saudara, Dinas Pendapatan Daerah Sumsel bersama unsur pelaksana teknis Dinas UPTD Samsat Kota Prabu Muli merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak membayar pajak. Melalui program pemutihan denda pajak kendaraan dan gratis bea balik nama, diharapkan dapat meringankan masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Neng Muhaiba mewajibkan semua kendaraan roda 2 dan roda 4 berplat luar Sumsel untuk melakukan bea balik nama kendaraan paling lama 90 hari.
Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tahun 2011. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan semua kendaraan menggunakan plat luar dapat memanfaatkan BBN gratis. Selain itu, bagi kendaraan yang mati pajak, pemerintah melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 juga membebaskan denda dan bunga pajak kendaraan. Untuk tahun ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, sudah mengeluarkan Pergub 18 tahun 2022 terkait dengan pemutihan. Apa saja yang dilaksanakan pemutihan pada tahun ini, yaitu untuk kendaraan-kendaraan yang berplat luar provinsi. Selama 3 hari ke depan, unsur pelaksana teknis Dinas Samsat Kota Prabu Muli bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli melakukan razia kendaraan mati pajak di Bundaran Air Mancur. Bagi kendaraan yang kedapatan mati pajak, UPTD Samsat Kota Prabu Muli menyediakan mobil Samsat keliling untuk wajib pajak membayar pajak kendaraannya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan gratis biaya balik nama dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 30 Desember 2022. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul ya? Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Membakar sampah untuk menghilangkan nyamuk, namun justru sebuah bengkel motor di Palembang ludes terbakar dilalap si jago merah. Selain mengalami kerugian materi, pemilik bengkel mengalami luka bakar di kaki. Kebakaran, di Kertapati. Inilah video amatir milik warga saat merekam kobaran api yang membakar sebuah bengkel motor di Jalan Kyai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berhamburan keluar untuk melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang berhasil memadamkan api dalam kurun waktu 30 menit. Pemilik bengkel Ayuni mengalami luka bakar di bagian kaki setelah api yang cepat membesar tersebut menyambar kaki korban. Menurut korban, awalnya ia membakar sampah. Tiba-tiba, api membesar dan menyambar bengkel yang berisikan alat motor dan kompresor. Pas kebakaran itu, laki aku sudah sana ya. Aku sudah sininya. Terus tiba-tiba api pun udah tahu datang dari mana. Oh, lagi isi minyak maksudnya. Iya. Jadi kenapa percikan api itu di tangan kau? Cuma yang parah itu cuma aku baik kaki. Kalau laki aku cuma ini baik, kena panas minyak baik. Korban diamankan di Mapolsek Seberang Ulus 1 Palembang guna dimintai keterangan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah rumah panggung di Lahat Tengah, Kecamatan Lahat terbakar Rabu petang. Api yang diduga muncul dari korsleting listrik dengan cepat melahap bangunan 2 lantai berbahan kayu. Kepanikan terjadi saat kebakaran melahap rumah Ali Rahmat di lingkungan Lahat Tengah, Kecamatan Lahat, Rabu petang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat menyambar seluruh bangunan berlantai 2 ini. Material kayu dan cuaca kering serta hembusan angin memperparah peristiwa ini. Petugas dibantu warga tak bisa menyelamatkan bangunan berukuran lebih dari 100 meter persegi ini. Meski sudah mengerahkan puluhan petugas dan 6 unit damkar serta mobil pemadam. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 5 orang penghuni rumah kehilangan tempat tinggal. Untuk penyebab kebakaran sendiri Kak, sejauh ini Kak? Ya, untuk sejauh ini untuk penyebab kebakaran sudah disampaikan bahwa ini terjadi Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 2 tahun tidak kunjung diperbaiki jalan Banten rusak dan digenangi air. Pengendara dan pejalan kaki melintas harus ekstra hati-hati. Jalan Banten, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang kini kondisinya mengkhawatirkan. Jalan yang berlubang sedalam 15 cm kini digenangi air, membuat pengendara yang melintas harus berhati-hati. Jalan rusak yang berada di depan Fakultas Kedokteran UMP lebih dari 2 tahun tidak kunjung diperbaiki. Jika hujan turun, kondisi di jalan ini tergenang air dan baru bisa surut 3 hari ke depan. Warga mengaku sangat terganggu dengan kondisi jalan yang rusak ini. Pasalnya, para pembeli sepi enggan ke warungnya karena halaman warung digenangi air. Sudah lama nih, ini sudah tahun-tahun nih tadi. Belum dibenerin juga? Oh, ini kalau hujan kayak gini memang kondisinya Pak ya? Kalau hujan ini 3 hari pada kering. Kalau belum 3 hari hujan lagi, main lah. Ini jalan ini mau kemana bisa tembus Pak? Ini tembusnya ke arah Gang Jaya, mentas ke Pelaju.
Oh, ini jadi jalan utama itu Pak ya, sini. Termasuk kan ini juga pihak PU, jadi kurang merespon. Sebelumnya, jalan yang rusak dan tergenang air menyebabkan masyarakat yang melintas terjatuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Palembang, Guntur Yansa, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi Ketua DPD Gerindra lantik 15 PAC di Musi Banyuasin. Sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan bersama Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Musi Banyuasin mengukuhkan dan melantik pengurus anak cabang atau PAC dari 15 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kader Partai Gerindra siap memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Pelantikan dan rakorca Partai Gerindra di Kabupaten Musi Banyuasin dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi dan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Keduanya disambut hangat kader Partai Gerindra dengan mengalunkan kain gambo, ciri khas warga Musi Banyuasin.
Kegiatan Partai Gerakan Indonesia Raya berlangsung di Gedung Dharma Wanita, dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang sekaligus anggota DPRD Partai Gerindra, yakni Irwin Zuliani, Efra Heriadi, Edi Haryanto, dan Paimin, serta OKK DPC, Ardi, dan Adam Munandar. Turut hadir pada acara pelantikan pengurus anak cabang Partai Gerindra, yakni anggota DPRD dari Partai Perindo, Alian dan Senin Hanan, serta dari Partai Hanura, Partai Golkar, Partai PDI, dan Partai PKB dan Partai PPB. Selain itu, dihadiri perwakilan KPU Musi Banyuasin. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi didampingi Ketua DPC Irwin Zuliani melangsungkan pengukuhan dan pelantikan pengurusan anak cabang atau PAC dari 15 kecamatan di Musi Banyuasin. Pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan ini. Tentu beberapa partai lainnya juga akan melakukan hal seperti ini. Dan Gerindra sudah mendahului kegiatan-kegiatan seperti ini. Awal pemanasan kita melakukan kegiatan-kegiatan ya supaya nanti di 2024 kita bisa menang. Harapan saya partai ini dengan PAC yang baru dilantik semangatnya terus kobar ya untuk memenangkan partai di 2024, terutama memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024. Dengan semangat militansi, para kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra siap untuk memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Kartika Sandra Desi, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan, memberi arahan kepada seluruh pengurus kader Partai Gerindra harus siap memenangkan Partai Gerakan Indonesia Raya. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, data pemilih saat pemilu berlangsung harus benar-benar diperhatikan karena data pemilih kerap menjadi perselisihan dan polemik. Masyarakat harus proaktif cek status pemilih Anda melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi pemilu. KPU pun telah melakukan berbagai persiapan agar tahapan pemilu bisa berjalan sesuai rencana. Saat ini memasuki tahapan pendaftaran partai politik ke KPU di Kabupaten Oki, beberapa tahapan telah dilaksanakan. Ketua KPU Kabupaten Oki, Dery Siswadi, mengatakan hal pokok yang harus diperhatikan saat pemilu yakni data pemilih. Data pemilih inilah yang kerap menjadi perselisihan dan perdebatan. Masyarakat diminta proaktif dengan menghindari sifat apatisme, aktif mengecek status pemilih melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Jika belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu, maka aplikasi Lindungi Hakmu adalah solusinya. Jadilah masyarakat yang cerdas, aktif, siap, dan selalu peduli kemajuan bangsa, mengetahui adanya pemilu dan mengetahui calon-calonnya. Karena kita ingat kemarin pilkada ada persepsi yang berbeda, ada data yang memang diperselisihkan, dan kita berharap apa yang dilakukan kawan-kawan dari divisi data khususnya ini bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan data pemilih. Dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oki agar proaktif untuk mengetahui status pemilihnya di Kabupaten Oki melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Divisi Data KPUD Ogan Komering Ilir diharapkan mengeliminir data pemilih. Jangan sampai menjadi polemik pada pemilu mendatang karena data pemilih rentan menimbulkan gejolak. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, warga nekat menerobos Jalan Haji Husin, penghubung antara Jalan Kyai Haji Wahid Hasim dengan Jalan Haji Fikri Usman di Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Meskipun kondisi jalan belum merampung dikerjakan, dengan melintas di jalan tersebut dapat menghemat waktu dan perjalanan menjadi lebih cepat. Seperti inilah aktivitas lalu lintas berkendara warga saat melintasi Jalan Haji Husin yang terletak di Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Meskipun kondisi perbaikan jalan belum rampung dikerjakan, namun sejumlah warga nekat menerobos dan melalui jalan yang saat ini tengah dikerjakan Dinas Pekerja Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagian ruas jalan yang telah dilakukan pengaspalan menjadi daya tarik masyarakat untuk melintasi jalan penghubung Kiai Haji Wahid Hasim dan Jalan Haji Fikri Usman menuju jembatan penyeberangan Musi Enam. Melintasi tepi-tepi jalan, warga yang mayoritas pengendara roda 2 antri dan bergilir agar dapat melintasi jalan meskipun dalam kondisi yang sempit. Menurut warga, meski harus bergantian, hal tersebut jauh lebih cepat daripada harus memutar dan melintasi jembatan Ampera untuk sampai ke wilayah seberang ilir kota Palembang. Saya dari Kertapati, Pak. Pak, ini kenapa, Pak, lewat jalan ini, Pak? Ya, karena lebih cepat, Pak, saya rasa, Pak. Ya, kan kalau saya kan dari Kertapati kan lewat jalan Kiai Wahid Hasim kan mau ke apa namanya tuh ke Kamangiwa kan, Pak ya. Nah, jadi nembus, Pak, lewat Aibtu Awahab ini, Pak. Nah, kalau lewat jalan Haji Husni ini kan lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Kalau biasanya, Pak, sebelum buka itu dari mana, Pak? Lewat dari Ampera, Pak. Warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat progres pembangunan Jalan Haji Husin sebagai salah satu jalan alternatif yang dapat mengurai kemacetan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi budidaya ikan nila kerambah Danau Ranau. Tetaplah di iNews Sumsel. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Maraknya kasus pemalsuan surat tanah terjadi beberapa waktu terakhir yang saat ini ditangani Polda Sumsel. BPN Kota Palembang angkat bicara menghimbau pada masyarakat agar melakukan pengecekan keaslian surat tanah ke kantor BPN Kota Palembang. Menanggapi maraknya temuan surat sertifikat tanah diduga palsu yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga sampai ke ranah hukum, membuat warga masyarakat khawatir sertifikat tanah yang dimiliki palsu. Ahmad Lutfi, Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang menyatakan keabsahan keaslian surat sertifikat tanah asli dan palsu sulit dibedakan. Guna memastikan apakah sertifikat yang dimiliki itu asli atau palsu, diharap masyarakat langsung ke kantor BPN Kota Palembang untuk dilakukan pengecekan. Selain itu, dapat membuka melalui sistem online, serta aplikasi Sultan Si Jempol yang telah ada di tiap-tiap kantor kecamatan di Kota Palembang. Itu kita belum bisa memastikan apakah benar-benar asli atau palsu. Yang pertama itu kita harus lakukan pengecekan ke kantor pertanahan Kota Palembang. Terus yang kedua kita lakukan pengecekan secara online. Kalau secara kasat mata itu belum bisa kita pastikan, benar-benar belum bisa. Dihimbau kepada masyarakat supaya bagi masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat hak milik agar mengecek kembali sertifikat tersebut apakah benar-benar terdaftar di kantor pertanahan Kota Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat menjanjikan. Selain potensi pariwisata yang banyak belum dikembangkan, juga potensi sumber daya alaminya seperti budidaya ikan keramba dengan hasil yang menggiurkan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Danau Ranau yang cukup asri dan sumber air yang sangat melimpah. Meski musim kemarau, selain dijadikan sebagai objek wisata air, juga dapat dijadikan budidaya ikan keramba yang dapat meraup pundi-pundi rupiah. Potensi air Danau Ranau yang masih sangat alami dan bebas dari limbah sampah dapat menghasilkan ribuan ton ikan nila hingga berpotensi dijadikan peternakan ikan keramba yang sangat menggiurkan. Setidaknya, dalam satu malam, puluhan ton ikan nila Ranau asal desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan dikirim ke seluruh pasar tradisional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Selain itu, dikirim keluar kota seperti ke Batu Raja, Lubuk Linggau, Musirawas, Kota Palembang, bahkan ke berbagai wilayah di Lampung, Bengkulu, Jambi, Jakarta, hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Fendi, salah satu petani tambak yang sudah puluhan tahun budidaya ikan keramba, menuturkan dari hasil usaha ikan kerambanya tersebut, dirinya mampu mendapatkan omset 20 juta rupiah per bulan. Ikan nila yang ada di Danau Ranau, yaitu tadinya patin ada. Untuk pasar tradisionalnya ke Batu Raja, Muara II, Prabu Mulih bisa masuk, Palembang bisa masuk. Terus ke Lampung, arah Lampung, Tanjung Karang. Ke Pulau Jawa juga masuk. Bahkan udah beberapa bulan ini rutin pengiriman ke Pulau Jawa. Sebagian untuk sekarang-sekarang ini karena ada pandemi ini, makanya kita masuk ke pasar-pasar tradisional. Kalau sebelum pandemi itu ke pabrik, bahkan dikirim ke Surabaya dan ke pabrik-pabrik pakan. Kendalanya itu dari segi kematian, karena belum ada petugas penyuluhan yang memberikan penyuluhan pada kami petani keramba ini. Kalau penyakit ini obatnya, kalau penyakit ini obatnya. Hanya kami googling di Google aja. Setiap hari, Pendi panen ikan nila 7 hingga 8 ton. Ikan keramba nila Ranau ini banyak peminat lantaran tidak berbau tanah. Daging ikan tidak pucat meski berjam-jam dibekukan dalam es. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.